Siapa now? Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan tema KDRT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saudara Mulia dan rekan saya Frandi Kairawan. Saya Feni Maharani. Saya Mutiara Angelina. Saya Faridaman Syahputra. Saya Yusafa Hamidin. Oke, di sini kami mendapatkan dua narasumber pada hari ini. Ayo saksikan. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, untuk teman-teman di sini saya Sadil Dara Mulia dan ada pun juga rekan-rekan saya itu. Saya Mutiara Angelina. Saya Feni Maharani. Saya Faridaman Syahputra. Oke, di sini kami dari kelompok 5 itu membahas tentang KDRT yang bisa dikatakan KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Nah, oke, untuk teman-teman dan rekan-rekan semua di sini kami juga sudah mendapatkan narasumber salah satu warga setempat, yaitu ada di sini ibu-ibu. Mungkin nanti lebih perjelasnya akan dikenalkan oleh rekan saya. Dan untuk teman-teman mohon untuk perhatiannya, mungkin boleh untuk saudari Angel untuk bertanya-tanya dulu kepada ibu. Baik, saya di sini Angel. Pertama-tama perkenalkan, kami mendapatkan narasumber kami yaitu Ibu, perkenalkan diri. Ibu Heriwati. Nah, kami di sini bersama Ibu Heriati atau sehari-harinya dipanggil Eri, Ibu Eri. Nah, pertama-tama kami ingin menanyakan kepada Ibu Eri sebagai ibu rumah tangga tentang kekerasan dalam rumah tangga. Baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana sih tanggapan Ibu Eri tentang KDRT? Pendapat saya tuh kalau KDRT itu saya tidak dukung. Apakah atau saya atau keluarga saya di KDRT dipukul kan? Saya tidak suka, saya laporkan. Oke, baik, itu tanggapan dari Ibu Eri tentang KDRT. Dan pertanyaan selanjutnya, menurut pandangan Ibu terhadap KDRT itu gimana pandangan Ibu? Terhadap saya, KDRT itu tidak boleh mencelakakan orang lain. Kalau itulah makanya saya tidak cukup, saya laporkan. Oke, baik. Jawaban dari Ibu Eri tadi. Jadi selanjutnya pertanyaan. Baik, di sini ada pertanyaan terakhir. Jadi pertanyaannya, menurut Ibu Eri, bagaimana sih mencegah KDRT yang ada di lingkungan kita? Nah, baik, ini ada pertanyaan terakhir untuk Ibu Eri. Menurut Ibu, bagaimana cara mencegah KDRT yang ada di lingkungan sekitar kita? Kalau menurut saya, musyawarah dulu dalam keluarga dengan kepala dingin. Ya seperti suami pulang dari kerja tuh kita suruh mandi dulu, suruh istirahat dulu, baru kita musyawarah yang lebih baik, jangan sampai ada pertengkaran lagi dalam rumah tangga. Udah. Oke guys, jadi jawaban terakhir dari Ibu Eri tadi. Itulah jawaban terakhir yang dari Ibu Eri tadi. Oke, Ya Kak, dipotong bayi capcuk. Udah boleh. Oke, untuk teman-teman dan rekan-rekan semua serta ibu-ibu di luaran sana dalam rumah tangga, mungkin kita bisa mengambil kesimpulan tadi dari jawaban-jawaban dari Ibu Eri tadi ya. Jadi bisa dikatakan ya, dalam menyelesaikan masalah itu tidak yang namanya dengan kekerasan, tidak dengan emosi. Jadi seperti Ibu Eri tadi katakan, kita mengambil salah satu contoh, misal suami tadi lagi kecapean,
tetapi dalam keadaan emang masih ada pertengkaran, masih ada masalah, tetapi seorang istri juga harus jadi air di dalam rumah tangga tersebut, karena memang suami itu kodratnya dia kecapean habis dari kerja. Jadi emang seorang istri tadi menjadi air, tanyakan dulu, biarkanlah suami itu mandi dulu, biarkan suami itu makan, tidur, istirahat dulu, baru kalau memang sudah itu semua baru bisa untuk para istri dan para ibu tadi langsung menanyakan apa masalah kita ini, apa sebenarnya harus kita rubah di dalam rumah tangga kita ini. Mungkin ada dari teman-teman untuk tambahan kesimpulan, boleh? Mungkin untuk kesimpulan dari saya sendiri tentang ketiga jawaban tadi, bahwa KDRT itu juga tidak boleh dilakukan dalam rumah tangga. Dikarenakan mengapa? Karena kan KDRT itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Mengapa demikian? Karena kekerasan dalam rumah tangga itu tidak boleh, apalagi saat bertengkar. Itu pasti suami memukul istri atau melakukan kekerasan, itu kan tidak boleh dalam rumah tangga. Kita kan bisa melakukannya membicarakannya dengan baik-baik tanpa kekerasan, karena kan masalah itu kan tidak harus dengan kekerasan, tapi kan juga bisa dibicarakan dengan baik-baik tanpa adanya kekerasan. Mungkin itu saja. Mungkin ada juga tambahan kepada Rido. Ada dari saudara Rido. Menurut saya, kita tuh jangan diam-diaman sama ini suami keluarga. Jika kita diam-diaman, kita tidak akan tahu masalah tersebut tuh apa. Kita bisa menanyakan ini masalah kita nih apa kepada suami atau istri, agar kita tahu solusi masalah itu apa, agar tahu jawabannya itu apa. Ya, sekian dari saya. Oke, untuk teman-teman, rekan-rekan dan ibu-ibu di luar sana, mungkin kita sudah mendapatkan jawaban-jawaban dan pertanyaan-pertanyaan kebingungan tentang, dan mungkin tanggapan tentang kekerasan dalam rumah tangga ini. Memang kekerasan dalam rumah tangga ini kejadiannya cukup bisa dibilangkan banyak di dalam Indonesia ini, di dalam negara kita ini. Tetapi untuk mencegah itu ada banyak solusinya tadi. Dari teman-teman juga sudah mengambil kesimpulan kan, jawaban-jawaban dari Ibu Eri tadi, dan Ibu Eri pun juga sudah menjawab, sudah juga mengasih solusi perihal KDRT tadi. Oke, untuk ibu-ibu dan rekan-rekan semua, mungkin itulah kami di sini sudah mendapatkan satu narasumber dari Ibu Eri, ya, khususnya di warga setempat ini. Kami berharap dengan solusi dan pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan kepada Bu Eri bisalah bermanfaat untuk ibu-ibu yang lagi menonton. Mungkin sekian video kami pada hari ini, dan ada satu narasumber pada hari ini. Terima kasih juga pada Ibu Eri telah meluangkan waktunya pada hari ini. Oke, mungkin sekian saya ucapkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bersama narasumber selanjutnya, yaitu Ibu Andriani yang lebih akrab disapa dengan Ibu Ani. Di sini materi kami sama, yaitu pertanyaan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Di sini dengan saya, di sini Franika Irawan, dan rekan saya Yustafat Abidin, dan saya Bersama saya kembali Mutiara Angelina, dan Oke, bersama saya kembali Sadil Darah Mulia. Di sini pertanyaan akan dibawa oleh rekan kami, yaitu saudara Sadil Darah Mulia. Kepada saudara, saya silakan. Oke, terima kasih kepada moderator saudara Franika Irawan. Oke, di sini kami sudah bersama narasumber kami selanjutnya ini, teman-teman. Nah, ini ada Ibu Ani. Gimana kabarnya hari ini, Bu Ani? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, Bu Ani, di sini kami mungkin sedikit lah bertanya tentang tanggapan KDRT. Jadi pertanyaan kami ini bukan sesamanya, bukan maksud kami ini menanyakan ini bukan ibu yang telah mengalaminya, tapi ini tanggapan.
mungkin ya narasi kami salah nantinya kan. Tapi sebelum itu kami bisa membenarkan dulu lah apa maksud dan tujuan kami ini tadi. Nah mungkin KDRT itu Bu lebih dikatakan spesifik, bisa kita katakan saat ini itu kekerasan dalam rumah tangga. Nah mungkin pertanyaannya itu ini nih Bu, bagaimana sih Bu tanggapan Ibu ini tentang KDRT itu yang ada di rumah-rumah tangga, mungkin rumah tangga yang baru dibangun ataupun rumah tangga yang sudah lama. Nah itu gimana tanggapan Ibu? Ya, tanggapan saya sendiri sebenarnya tidak banyak tanggapan ya, karena di zaman yang sekarang ini untuk KDRT sendiri sudah menyeluruh, sudah kayak 80% lah ya di rumah tangga itu. Nah tanggapan saya mungkin ya karena kurangnya komunikasi antara suami dan istri ataupun keluarga yang ada di rumah, sehingga terjadilah KDRT tersebut. Nah tanggapan saya sendiri juga untuk masalah KDRT ini ya karena kurangnya komunikasi itu tadi. Nah seharusnya di dalam rumah tangga itu kan adanya komunikasi antara suami dan istri, sehingga terbentuklah rumah tangga yang harmonis dan yang suami istri inginkanlah di luar sana ya. Nah jadi terkadang kita juga geram ya melihat mendengar info-info berita-berita di luar sana terkait masalah KDRT. Ya tanggapan kita ya sebenarnya kayak mana ya, susah ya untuk dijelaskan, karena ya memang itu udah menjadi kebiasaan ya mungkin ya kalau KDRT itu yang mungkin susah untuk diperbaiki lah, tapi tidak menutup kemungkinan juga itu bisa lah untuk diperbaiki. Yang terpenting ada niat lah untuk bisa membawa rumah tangga itu ke jalan yang lebih baik lah. Terima kasih Bu mungkin ya sudah menjawab salah satu pertanyaan dari kami. Tetapi Bu, tapi bisa kita lihat nih di zaman saat ini kekerasan dalam rumah tangga itu gimana ya, untuk penderita ataupun yang menerima kekerasan dalam rumah tangga itu tidak hanya kaum wanita saja. Kadang laki-laki pun juga bisa tuh mendapatkan KDRT tersebut. Ya, mungkin betul. seperti itu ya teman-teman ya. Betul. Kita jadi mungkin lebih spesifik lagi pertanyaan kami, apa sih Bu yang bisa jadi penimbul salah satu kekerasan dalam rumah tangga itu biasanya? Ini kalau menurut saya ya itu tadi tidak ada yang ingin mengalah di antara mereka. Kalau saya pribadi ya sebagai ibu rumah tangga yang sudah menjalankan rumah tangga, ya kalau seandainya suami kita lagi kecapean, ya itu bisa terjadi ya. Kalau kecapean pulang kerja terus kita menanggapi seandainya itu suami lagi nggak bagus, kita tanggapi juga dengan mood yang tidak bagus, itu juga bisa mengakibatkan itu tadi yang disebut KDRT itu tadi. Nah jadi untuk yang lebih baiknya lagi mungkin karena agar rumah tangga agar tidak terjadi hal tersebut, ya kita harus, kalau ada yang keras atau ada mood yang kurang bagus di saat posisi itu terjadi, ya ada salah satu untuk mengalah, mungkin itu. Oke, mungkin bisa dikatakan dalam rumah tangga itu harus ada airnya. Iya betul, agar tidak terjadi lah yang seperti itu. Dan api itu dibersihkan dengan api. Ya, Barang ya terjadilah itu keributan. Oke, mungkin selanjutnya dulu ya pertanyaan kami yang terakhir lah. Mungkin bisa katakan pertanyaan terakhir ini gimana sih Bu agar KDRT ini bisa dikatakan ini mencegah KDRT dalam rumah tangga ini seperti gimana? Cara mencegahnya mungkin di pertanyaan yang sebelum tadi sudah ada beberapa ya yang terjawab, mungkin secara detailnya lagi ya. Nah untuk mencegahnya yaitu tadi ya, kita harus berkomunikasi dengan baik antara suami dan istri sehingga kita menghindari hal tersebut. Ya mungkin ya zaman sekarang memang banyak ibu-ibu yang ya bisa dikatakan ya banyak ya tren-tren yang di luar sana yang mau diikuti ibu-ibu, tapi bapak-bapaknya tidak support untuk istrinya seperti itu. Nah jadi terjadi yang seperti itu. Mungkin itu. Oke, tidak
beda Iya, gen tadi kan. iya. Mungkin sebagai kaum wanita tadi walaupun sudah berumah tangga tapi masih ingin memiliki rasanya kebebasan. Dalam artian kebebasan tadi ya bisa dikatakan salah satu contoh ibu tadi kan bebas mungkin dalam tiktokan tadi, tapi memang suaminya tadi keras tidak ingin gitu. Mungkin ada alasan tertentu, tapi alasan tertentu itu mungkin ibu ada saran lah dari saya sedikit ya. Bisa mungkin ditanyakan dulu gitu, apa sih yang menjadi permasalahan ini, kenapa sih suaminya tidak memperbolehkan itu tadi, apa sebenarnya pemecahan masalah itu tadi. Oke, mungkin ada lagi nih Bu, sedikit lagi untuk menciptakan keluarga yang harmonis dalam rumah tangga itu kan salah satu bentuk mencegahnya KDRT tadi. Itu gimana sih menciptakan keluarga yang harmonis itu? Ibu lah, Ibu sebagai sedang menjalankan rumah tangga saat ini Bu. Kalau saya sendiri ya itu memang diciptakan harus itu sebenarnya dari kepala rumah tangga ya. Yang kepala rumah tangga yang baik itu harus menuntut istrinya untuk berjalan yang lebih baik agar istrinya itu mengikuti arah suami ini tadi. Tapi kalau suaminya yang tidak menciptakan harmonis di rumah tangga, mungkin ya agak susah juga ya untuk istri mengikutinya. Ya itu tadi suami harus mengikuti setiap ya weekend apa ya untuk ajak istri dan anak-anak jalan-jalan agar ya, karena ibu rumah tangga itu perlu juga nggak harus di rumah terus, mungkin nggak harus masak terus, nggak harus ini berberes terus, mungkin bisa juga mau kemana-mana jalan-jalan ajak anak gitu agar pas pulang ya bisa lihat lah di luar sana yang kayak untuk fresh lah pikirannya gitu. Oke, terima kasih Ibu Ani telah berkenan untuk kami bicara pada hari ini. Oke, untuk ibu-ibu di luar sana dan mungkin untuk keluarga-keluarga harmonis yang di luar sana, mungkin bisa dapat kita simpulkan jawaban dari Ibu Ani. Oke, jadi itulah untuk ibu-ibu rumah tangga dan rumah tangga di luaran sana. Itulah pertanyaan-pertanyaan mungkin dan jawaban-jawaban dari narasumber dan ibu narasumber